Salam semuanya anak muda berkata Tuhan, Guru Facemaker. Saya yakin percaya bahwa kita semua tetap bersemangat, tetap bersuka cita, tetap melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hal yang sangat penting kita semuanya, bahwa membangun kepentingan bersama. Itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama, bahwa ada banyak orang dalam sebuah komunitas, mereka lebih mementingkan apa menjadi kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli orang lain menderita. Mereka tidak peduli orang lain jatuh, asalkan mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Yang penting mereka mencapai apa yang mereka harapkan. Yang penting mereka memuaskan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak peduli orang lain jatuh, orang lain menderita, orang lain kehilangan pengharapan dan sebagainya. Mereka tidak peduli. Bahkan mereka menjatuhkan orang lain untuk mencapai keinginan mereka sendiri. Itu merupakan sebuah tindakan yang salah, dan itu tidak dapat ini dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya ingin kita semuanya bersama-sama membangun, memperjuangkan kepentingan bersama. Sini firman Tuhan saya ingin membaca dalam Roma 14 ayat yang ke-19 berkata demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Firman Tuhan mengajarkan kita kembali bahwa untuk kita bersama-sama mengejar apa yang mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini firman Tuhan jelas berbicara kepada kita semuanya bahwa ayo kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Itu dalam grup kita berusaha untuk selalu menjadi berkat bagi sesama kita, untuk senantiasa untuk saling membangun, saling mendorong, saling menasihati, saling membangun kesatuan, saling percaya bahwa di dalam kesatuan merupakan sebuah kekuatan yang besar. Bagaimana kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan, sebagai pelopor-pelopornya Tuhan ke depannya, saya percaya bahwa disitulah kekuatan kita supaya kita terus membangun kesatuan, supaya kita terus ini bersama-sama untuk kita terus memberitakan firman Tuhan di mana kita berada. Nah, sini firman Tuhan di dalam 1 Korintus ayat 10 ayat 13 berkata demikian, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu untuk membangun. Firman Tuhan sangat jelas berbicara pada kita semuanya bahwa segala sesuatu itu boleh saja kita lakukan, tetapi apakah itu berguna? Tetapi apakah itu bermanfaat untuk masa depanmu? Tetapi apakah itu dapat membangun kehidupanmu, kerohanianmu? Tapi apakah itu akan membuat engkau dapat mencapai destiny Allah dalam kehidupanmu pribadi atas pribadi? Saya yakin percaya bahwa teman-teman semua memiliki sebuah impian yang besar ke depannya. Oleh karena itu saya rindu bahwa kita semua mari kita bersama-sama memikirkan dengan baik. Ketika teman-teman berada dalam sebuah komunitas, teman-teman harus berpikir, apakah komunitas ini dapat membangun kerohanian saya? Apakah komunitas ini dapat mengarahkan saya untuk mencapai destiny Allah dalam hidup saya? Apakah komunitas ini dapat membuat saya semakin mengalami Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti kebenaran firman Tuhan? Teman-teman harus memikir demikian. Kalau teman-teman berada dalam sebuah komunitas yang salah, teman-teman akan mengalami sesuatu yang fatal dalam hidupmu. Engkau tidak akan mengerti kehendak Allah dalam hidupmu, engkau tidak akan kehilangan tujuan, visimu bahkan akan berantakan dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman berada dalam sebuah komunitas yang tepat, saya percaya bahwa teman-teman akan diarahkan, akan dituntun, akan dibimbing, akan dinasihati oleh teman-temanmu dalam sebuah komunitas, sehingga apa menjadi tujuanmu, visimu, tujuanmu, impianmu ke depan itu menjadi sebuah kenyataan. Saya percaya bahwa bergabunglah dalam sebuah komunitas yang tepat, dan saya percaya ketika teman-teman berada dalam komunitas Universe Maker, saya percaya bahwa teman-teman berada dalam sebuah komunitas yang tepat, di mana kita di dalamnya saling membangun, saling nasihati, saling menegur, saling mengarahkan, dan saling mendoakan. Saya percaya bahwa teman-teman boleh curhat di dalamnya, mungkin ada permasalahan, pergumulanmu untuk kedepannya. Saya ini bolehlah ini teman-teman ini menyampaikan sesuatu di dalam, supaya kita juga yang lain bisa boleh tahu, kita boleh saling mendoakan, saling memberi motivasi, saling memberi solusi supaya kita dalam pekerjaan kita dengan Tuhan dan masa-masa muda kita dapat mencapai destiny Allah dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu boleh, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu dapat membangun. Nah, di sini firman Tuhan jelas berbicara kepada kita bahwa teman-teman harus memikirkan dengan baik, apakah itu berguna, apakah itu dapat membangun kerohanianmu, membangun masa depanmu,
teman-teman harus memikirkan dengan baik semuanya itu sehingga teman-teman bisa mengerti, mencapai destiny Allah dalam kehidupanmu. Nah, sini juga firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 3 berkata demikian, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa ini, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Di sini firman Tuhan jelas berkata kepada kita semua, mengingatkan kita kembali bahwa siapa yang memperkatakan sesuatu yang baik, siapa yang berbuat kepada orang lain, berkata sesuatu kepada orang lain, maka itu akan terjadi. Jika teman-teman berkata sesuatu yang berkata orang lain, jika teman-teman melihat orang lain ada potensi ilahi dalam kehidupannya, dan teman-teman mulai berdoa kepada Tuhan, dan teman-teman mulai memperkatakan sesuatu yang positif, maka itu akan terjadi. Dan sesuatu yang engkau perkatakan, saya percaya itu akan benar-benar terjadi, karena perkataan kita adalah mengandung kuasa. Tapi kalau teman-teman memperkatakan kepada orang lain sesuatu hal yang buruk, saya percaya itu akan terjadi. Tapi kalau teman-teman memperkatakan sesuatu hal yang baik kepada orang lain, itu akan terjadi. Bahkan kehidupannya, perkataan teman-teman juga akan membangkitkan semangatnya. Perkataan teman-teman juga akan membuat dia lebih bergairah untuk terus berjuang untuk mencapai apa yang menjadi impiannya di masa depan. Tapi kalau teman-teman berkata sesuatu hal, perkataan-perkataan yang mencemaskan, ini perkataan-perkataan yang mematahkan semangat orang lain, saya percaya bahwa semangat orang itu akan menjadi pudar dan dia tidak akan ada lagi kekuatan untuk terus berjuang untuk mencapai masa depannya. Nah, sini juga firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 29 berkata demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Tuhan jelas banget mengingatkan kita semua. Saya percaya bahwa teman-teman sudah mengerti dengan baik dalam bagian ini. Saya hanya ingin menghimbau bahwa pakailah perkataan yang baik, buanglah segala perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perkatakanlah yang baik ketika teman-teman berada dalam sebuah komunitas, mungkin teman-teman berada dalam lingkungan kampus, dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan komunitas-komunitas rohani. Pakailah perkataan-perkataan yang baik sehingga semua orang yang mendengarkannya, mereka beroleh kasih karunia daripada Tuhan, dan mereka juga diubahkan dalam kehidupan saudara. Saya percaya bahwa ketika saudara memperkatakan sesuatu yang baik, orang yang mendengarnya mereka diberkati, mereka diubahkan, bahkan mungkin mereka sebelumnya mereka melakukan sesuatu hal yang salah, mungkin mereka ditegur, Roh Kuduslah yang bekerja dalam hidup mereka sehingga mereka boleh kasih karunia Tuhan, mereka dipulihkan, mereka diselamatkan. Saya percaya bahwa kehadiran teman-teman dalam sebuah komunitas harus membawa dampak positif, bukan membawa dampak yang negatif. Dan pastikan bahwa kehadiranmu di situ benar-benar mempengaruhi banyak orang, benar-benar membuat orang lain semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti destiny Tuhan dalam kehidupannya, semakin mengerti rancangan-rancangan Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Saya percaya setiap kita, Tuhan sudah merancangkan sesuatu hal yang baik untuk kedepannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mencapainya, berjuang bersama-sama supaya kita dapat memperolehnya apa yang telah Tuhan persiapkan, rancangkan untuk kita semuanya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata demikian, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Firman Tuhan berkata bahwa nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini merupakan sebuah himbauan untuk kita semuanya, dan kita harus perhatikan bersama untuk kita selalu saling mengingatkan antara satu yang lain. Pandanglah teman-teman di sekelilingmu, pandanglah teman-teman di komunitasmu, lihatlah perilaku mereka, lihatlah kehidupan mereka hari demi hari. Apakah mereka sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jika belum, teman-teman boleh berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, minta pengertian daripada Tuhan. Bagaimana teman-teman harus mengarahkan mereka, membimbing mereka supaya mereka kembali kepada kehendak Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam kehidupan yang benar. Saya percaya bahwa jika teman-teman melakukan semuanya itu, Tuhan akan mengaruniakanmu hikmat, Tuhan akan mengaruniakan kepadamu perkataan-perkataan yang baik yang dapat diterima oleh orang lain. Jika teman-teman melakukan semuanya itu, firman Tuhan berkata bahwa nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Ini yang harus
kita perhatikan bersama dan kita perjuangkan bersama dalam grup kita supaya kita saling membangun, saling memotivasi, saling menghibur, saling mendorong untuk mencapai rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. God bless you.